Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesaikan izin Taruna tingkat 3 Politeknik Payung Indonesia. Jurusan Ilmu Masyarakatan, nama Mdes Ibrahimov, STB 5032, Prodi Teknik Masyarakatan B. Di kesempatan ini saya akan melakukan dan melaksanakan praktikum SPSS sebagai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Data Statistik, metode dan metode kuantitatif yang diambil oleh Bapak Wido Cempakawari. Saya akan melakukan share screen. Jadi ini merupakan eh, data yang saya peroleh untuk kita kerjakan. Nah, dari data ini kita memperoleh yang pertama ada jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, serta nilai X dan nilai Y. Kita akan melakukan pengkodingan. Untuk yang pertama jenis kelamin, karena di sini semua laki-laki, saya kodingkan dengan angka 1 sampai ke bawah. Untuk usia, untuk usia pertama saya akan eh, men- yang pertama saya cari adalah nilai N, yaitu nilai jumlah keseluruhan itu 189 data. Terus saya mencari nilai maksimal yaitu sama dengan max. Nah, ini rumusnya. Nanti di blok aja untuk ininya, untuk jumlah untuk keseluruhan datanya. Terus sama juga dengan min, yaitu sama dengan min. Setelah itu kita mencari range. Range itu sama dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Itu 42. Sementara jumlah kelas merupakan rumus. Dengan menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah keseluruhan dari ini total data. Dan diperoleh 8,5 sekian. 8,51. Karena kita bulatkan menjadi 9. Jadi jumlah kelasnya kita bagi menjadi 9. Sementara panjang yaitu pembagian antara range dibagi dengan jumlah kelas. Jadi 4,9 yang kita bulat menjadi 5. Kemudian kita akan cari juga intervalnya. Untuk interval sendiri, kita yang pertama itu tulis nilai minimum. Kemudian untuk angka 22 itu dari mana? Yaitu yang pertama sama dengan ini kita tambahkan juga, kita tambah dalam kurung ini panjang kelas kurangi dengan 1. Yes. Nah, maka menjadi 22 dan seterusnya. Untuk interval ini sebenarnya sama, cuma untuk ini untuk orang muda kita dalam melakukan pengodingan kita menggunakan rumus concatenate ya. Nah, ini petik ini. Nah, ini maaf, kita ulangi lagi. Ini dua. Nah, akan muncul seperti ini. Terus untuk codingnya saya menggunakan kode dari 1 sampai 9 dari interval kelas 18 sampai 22 dan seterusnya. Dan untuk mencari usia ini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk rumusnya yaitu sama dengan V
look up, nah titik koma, kita klik tabel area ini. Nah, setelah itu kita geser, kita tekan F4 sama dengan dan juga Fn. Nah, koma 4 di koma true. Nah, ini dan seterusnya. Kita gulirkan. Untuk ponis pun sama demikian caranya. Dari saya menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk yang pendidikan SMP, saya menggunakan rumus IFS. Dan untuk yang korupsi ini, saya menggunakan eh, cara yang cukup sederhana, yaitu menggunakan cara select, replace all. Nah, misal saya ketik korupsi di sini, saya ganti dengan satu. Nah, 29 terganti. Nah, yang tadinya di sini korupsi akan berganti menjadi angka satu. Dan ini cara yang cukup mudah. Dan untuk pembinaan pun demikian. Sementara itu, selanjutnya kita mencari nilai X total menggunakan rumus sum. Terus kita gulirkan ke bawah. Dan Y pun demikian. Kita menggunakan rumus sum dan kita gulirkan ke bawah. Setelah itu kita pergi ke aplikasi SPSS. Nah, untuk nama ya kita masukkan inisialnya JK untuk jenis kelamin, usia untuk usia, fon untuk vonis, pen untuk pendidikan, kas untuk kasus, pem untuk pembinaan, X untuk nilai X, Y untuk nilai Y. Kemudian kita labelnya kita isi semua dan setelah itu untuk measurenya kita ketikkan kita pilih ordinal kecuali untuk nilai X dan nilai Y kita pilih skala karena itu merupakan nilai murni ke data view. Untuk yang pertama kita akan mencari kita akan analyze deskripsi statistik frekuensi. Nah, kita di sini pilih shift. Nah, untuk nilai X dan nilai Y tidak kita ikutkan. Ini kosongkan aja. Oke. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke nah, kita analyze deskripsi statistik frekuensi. Nah, kita klik shift, pindah ke kiri, kita ganti nilai X dan nilai Y-nya. Kita pilih statistik, mean, median, mode, standar deviasi, minimum, maksimum, kita pilih continue dan oke. Nah, kan muncul tabel statistik. Kemudian kita balik lagi. Di sini sekarang kita tinggal mencari regresi. Kita analyze untuk regresi, kita pilih linear. Nilai X merupakan nilai independen, yaitu nilai yang mempengaruhi. Jadi kita di bawah, dan nilai Y adalah nilai yang terpengaruhi, yaitu nilai Y. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, kita pilih unstandardized. Continue. Oke. Nah, muncul model summary seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Di sini kita klik analyze. Terus kita non-parametric test, kita ke legacy dialog, dan ke one sample GS. Di sini kita pilih unstandard residual RE, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tabel statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian setelahnya kita klik analyze lagi, kita pilih regresi, kita klik linear,
Kemudian kita eh, klik save, klik save, dan kita batalkan unstan dari continue dan oke. Nah, akan muncul lagi model summary yang kedua ya. Kemudian kita klik analyze, kita klik korelasi, bivariat. Di sini kita pindahkan nilai X dan nilai Y-nya aja. Klik OK. Nah, maka akan muncul tabel korelasi antara nilai X dan nilai Y. Setelah itu kita akan interpretasikan. Nah, jadi yang pertama yang saya interpretasikan yaitu di sini terdapat 189 data yang masuk dan keseluruhannya itu valid, tidak ada missing atau data yang tidak terbaca. Dan untuk jenis kelamin, keseluruhan 189 valid dan persentase 100% merupakan laki-laki dengan kode satu. Kemudian untuk usia, sebaran usia responden menunjukkan dominasi pada kelompok usia 53 sampai 57 tahun, yaitu pada kode 8 dengan persentase 14,8%. Disusul kelompok usia 18 sampai 22, 33 sampai 37, dan masing-masing 12,7%. Kelompok usia 58 sampai 67 atau kode 9 nih, dengan persentase paling sedikit itu 5,8. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia dewasa hingga menjelang usia lanjut. Kemudian untuk vonis, tabel vonis, berdasarkan tabel distribusi frekuensi data vonis yang dikodekan, menurut interval kelas, dapat diinterpretasikan bahwa vonis yang paling sering dijatuhkan pada interval 76 sampai 82, kode 5. Nah, di sini, dengan persentase 16,4%. Sementara itu, vonis yang paling jarang dijatuhkan pada interval 104 sampai 111. Nah, nih, itu sekitar 5,8% atau sekitar hanya cuma 11 kasus. Setelah itu kita next ke pendidikan. Dari data ting tabel ini, tingkat pendidikan responden mayoritas berada pada jenjang SMP dan SMA, masing-masing 21,7%. Nah, ini. Kemudian untuk SD 16,9% dan sarjana 19,6%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan menengah dengan proporsi yang cukup kecil yang menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini mencerminkan latar belakang pendidikan responden yang umumnya terbatas pada usia pada jenjang sekolah menengah. Kemudian untuk kasus, eh, berdasarkan data jenis kasus, mayoritas responden terlibat dalam kategori lain-lain. Nah, sekitar 22,2%. Diikuti oleh pencurian, nah yang kedua ini 19,0% dan pembunuhan sekitar 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden terkait dengan kasus umum di luar kategori umum, dengan pencurian dan pembunuhan menjadi jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi secara spesifik. Kemudian di sini ada yang terakhir pembinaan, yaitu berdasarkan data jenis pembinaan paling banyak diikuti oleh responden adalah peternakan 15,9, kerohanian 14,3%, laundry 13,2, PKBM 12,2%, pertanian 12,7, dan menjahit 11,1%. Pembinaan seni dan pramuka memiliki proporsi yang lebih kecil 11,6% dan 9,0%. Lah, selanjutnya ini merupakan tabel statistik nilai X dan nilai Y. Untuk data yang masuk sama-sama 189 valid semua dan min untuk nilai X 51,54 dan min untuk nilai Y 93,76. Median nilai X 53, nilai Y 96. Mode atau modus
nilai X 54 dan nilai Y 104. Standar deviasi eh, nilai X 7.796 dan untuk nilai Y 14.434. Hal ini menunjukkan tingkat variasi atau sebaran dari nilai itu rata. Secara umum, distribusi data cukup bervariasi, terutama pada variabel Y-nya. Kemudian kita melakukan interpretasi pada uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil sampel Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan pi sama dengan 0,057 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti residual distribusinya normal, sehingga model regulasi memenuhi asumsi normalitas. Uji determinasi. Berdasarkan hasil summary diperoleh nilai koefisien determinasi R squared sebesar 0,675 yang berarti bahwa 67,5% variasi pada variabel Y dapat dijalankan oleh variabel X, sementara sisanya 32,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R sebesar 0,822 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara X dan Y. Sementara itu, standar error of estimate sebesar 8,250 menunjukkan rata-rata deviasi nilai Y yang diprediksi dari nilai Y aktual. Dengan demikian, model regulasi ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Lalu ada uji signifikasi ANOVA. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa model regulasi signifikan dengan nilai F sama dengan 388,561 dan P min value 0,00. Ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara nilai X dan juga nilai Y. Untuk uji yang terakhir adalah uji korelasi. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai percent correction sama dengan 0,822 dan P min value sama dengan 0,00. Yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara nilai X dan nilai Y. Ya, untuk penjabaran dari praktikum SPSS setelah dilaksanakan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.